Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada Nabi Muhammad, sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya terangkan melihat jawaban salamnya nampaknya mantap. Kayaknya sehat sampai selesai Ramadan. Amin. Ibu-ibu sehat, Bu? Mantap juga. Kalau sudah mantap dua-duanya, tapi kemarin masalah bakwan udah selesaikan belum? Saya ngaji kemarin di sekolahan ada yang cerita kantin, bapak kantin, ada lulusan sudah ya sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu ke rumah. Sudah ternyata ceritanya bayar 380.000 dibayar, dia seleksi terima tentara di Surabaya. Katanya apa itu gaji dia makan 5 bayar 2. Ternyata diselesaikan. Ternyata ada yang gentleman, tapi di antara kita ada yang maaf. Padahal kita dulu sering juga melakukan. Karmaji. Ya, review dari bagi kita ya, ya kalau kita itu kan sebenarnya tahu lah karakter anak-anak kita ya. Oh, anak saya ini kayaknya berani. Tanya, kalau kita sebagai orang tua nggak nanya ya, sama-sama kepengen nggak punya, sama-sama kepengen nggak menyelesaikan masalah. Sekali-kali ditanya agar nanti tidak menghambat perjalanan dia di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita selesaikan semuanya, Bapak Ibu ya. Siap ya? Jawabannya separuh karena kita bagian dari pelakunya dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa ternyata kalau ditanya bapak-bapak ini semangatnya luar biasa. Semangat. Gimana kalau Ramadan tambah 1 bulan? Nah, jangan dulu lah. Cukup inilah. Ternyata semangatnya ada unsur keterpaksaan. Tapi nggak apa-apa juga, bagus juga dipaksa. Nah, kapan lagi kita ini kalau nggak momen-momen seperti ini kita dipaksa? Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang membuat kita kadang-kadang kalau sudah tahu jalannya itu rasa-rasanya kayaknya kita itu seolah-olah percaya diri. Padahal tetap saja ikhtiar kita itu hanya sebatas usaha. Siapa yang kemarin nyangka rumahnya kuat kokoh ternyata kena puting beliung? Kan kemarin itu ada tetangga-tetangga saudara-saudara kita yang sudah dipatenkan, dipaku segala macam sudah, tapi kalau Allah sudah berkehendak nggak sampai level itu, ya nggak sampai menit kan mau ya, paling setengah menit atau bahkan beberapa detik lewat putar terbang. Sebegitu mudahnya Allah memberikan kita ujian yang kadang-kadang kita juga dulu nggak ada. Namun Bapak Ibu, ada satu hal juga, Allah memberikan jalan. Namanya takillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan jalan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Syaratnya takwa, takut, mendekatkan diri. Saya sering sampaikan Bapak Ibu, kalau kita takwa itu kan simpel saja sih, menjalankan semua perintah-perintahnya sesuai kemampuan. Saya lagi-lagi ya, menjalankan semua perintah-perintahnya sesuai kemampuan. Tapi kebalikannya, meninggalkan semua larangannya tidak boleh sesuai kemampuan.
Ini yang kadang-kadang, saya ini adalah kenapa? Ya sesuai kemampuan. Aku nggak bisa lagi ke masjid, nggak sholat. Ya, padahal simpelnya lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika meninggalkan larangan-larangan Allah itu bukan sesuai kemampuan, itu kan sebenarnya simpel, sederhana. Saya sering sampaikan ke mahasiswa, Anda ninggalin perbuatan yang dilarang oleh Allah itu syaratnya cuma satu, apa coba? Diem. Diajak temennya ngomongin kawan, diem. Diajak maling kompor gas, diem. Pertanyaan saya, apakah diem itu mengeluarkan biaya? Enggak. Coba Pak, sesimpel itu loh. Daripada kita berdaan keluar warung cuman ngomongin teman, kan itu ada modal lipstick, ada modal pekerja, macam-macam. Tapi kalau diam, selesai. Nah, ini kadang-kadang kita mendoktrin pikirannya, tapi kan nggak seru Pak. Kita pikirannya nggak seru, itu yang jadi pikiran kita. Diajak berbuat maksiat, diajak fitnah temannya, saudaranya, cukup diem, selesai, itu syaratnya. Tapi kadang-kadang mahasiswa sama anak SMA ini, ya saya sesuai kemampuan. Kita zakat, ya nggak zakat, enak diterima aja, tunggu, salah. Kalau itu mampu, sama seperti berangkat ke masjid, sama seperti sholat, kan sudah sampai ada urutannya. Nggak sanggup berdiri, duduk, nggak sanggup duduk, balik, nggak sanggup balik, nggak sanggup berkedip, pakai hati, nggak bisa pakai hati, digotong masjid. Tapi seringan itu kadang-kadang kita punya alasan. Maka Bapak Ibu, sering kita mendengar bahwa kita yang hari ini punya iman harus hati-hati Pak, harus tetap hati-hati. Salah satunya harus tetap berdoa agar iman yang hari ini kita miliki di bulan Ramadan ini, detik ini tetap melekat. Kadang-kadang nanti yang kita khawatirkan terlalu sombong, terlalu bangga diri, kita menjadi orang beriman, jadi pintar, jadi guru ngaji, jadi ustadz, merasa yakin, ternyata keyakinannya melampaui batas, bisa saja ujungnya adalah su'ul khotimah. Oleh karenanya Nabi Musa itu mengajarkan kepada kita. Suatu hari Nabi Musa ini diuji sakit gigi parah, sakit gigi ya. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, minta disembuhkan oleh Allah, ya Allah saya ini baring sakit, duduk sakit, mau ibadah sakit, sembuhkanlah ya Allah. Bagaimana caranya? Allah kasih. Nabi Musa ini kan Nabi yang paling dekat dengan Allah dan salah satu Nabi Ulul Azmi yang sering berkomunikasi dengan Allah. Sakit gigi sampai seperti itu lapar Allah, lalu Allah kasih petunjuk. Apa petunjuknya? Silahkan kau cari daun ini, kemudian ketemu, tempelkan di gigimu, insya Allah sembuh. Berangkat Nabi Musa, cari daun yang dimaksud, ke kebun, ke hutan, dicari, ketemu, diambil, petik, baca doa, ditempelkan, sembuh. Alhamdulillah. Pernah Pak sakit gigi tempelin daun sembuh? Beda dengan kita, ternyata kita minum hampir banyak berbotol-botol sakit. Singkat cerita Bapak Ibu, diuji oleh Allah beberapa bulan kemudian sakit lagi Pak, sakit gigi yang sama, Nabi Musa ya tahu kan, oh kalau udah sakit gigi udah, Nabi Musa berangkat ke hutan tadi, cari daun, waktu yang sama, tempat yang sama, diambil, dipetik, ditempelin, nggak sembuh. Dicoba lagi, nggak sembuh, dicoba lagi, nggak sembuh. Lalu mantul sama Allah, kenapa ya Allah? Nah, itulah filosofinya. Ternyata diingatkan oleh Allah, wahai Musa, yang membuat gigimu sakit itu bukan daun, tapi yang membuat sakit gigimu hilang itu adalah aku, kata Allah. Apa maknanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang-kadang kalau sudah tahu jalannya lupa doa.
Sudah tahu jalannya, Nabi Musa tahu jalannya, gak sakit gigi, sudah tahu ini berangkat cari jalan, ternyata nggak sembuh. Kata Allah, yang menyembuhkan itu bukan daun. Makanya sering Bapak Ibu, saya analogikan ke murid-murid di SMA ya. Anak-anak, pernah nggak Anda itu haus? Pernah Pak? Coba cucuk ini sambil duduk baca Bismillah, minum. Kira-kira hausnya hilang nggak? Hilang. Jawaban pertanyaan saya, yang membuat haus Anda hilang itu botolnya, airnya, apa pipetnya? Airnya. Kalau dalam kajian ilmu fikih, kajian tasawuf itu sudah termasuk asyirkul asghar. Kenapa? Karena air ini kalau dia masuk menghilangkan haus, pertanyaan orang tasawuf bukan airnya yang menghilangkan haus, tapi Allah menghilangkan hausnya dahaga kita lantaran lewat air. Itu baru jawabannya. Kadang-kadang kita salah, yang menghilangkan lapar itu nasi, sehingga nasi itu dipuji-puji, sehingga Allahnya lewat. Woi sembuh saya, ke siapa? Dokter itu, woi keren, dipuji-puji, Allah lewat. Suatu ketika berobat lagi, gak sembuh, karena terlalu memuji-puji, puji-puji, ternyata Allah kasih bahaya bulan yang nyembuhin itu bukan dokter itu perantara. Tapi tetap juga harus dokter. Kayak nunggu di rumah aja lah, sembuh sendiri. Enggak. Syariatnya harus berangkat ke dokter, syariatnya harus minum air. Pertanyaannya kenapa demikian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah itu sudah berkali-kali sering menunjukkan sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar. Kan kita tahu bersama, kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim diselamatkan oleh api yang menyala yang begitu luar biasa, ternyata dingin. Pertanyaan saya, normalnya api itu panas atau dingin? Panas. Tapi kenapa ketika Ibrahim dimasukkan ke sana nggak terbakar? Yang membuat api itu bisa membakar dan tidak itu Allah. Nah ini Bapak Ibu yang dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus pesankan ya sama anak-anak kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sekarang di zaman modern ini Pak, sudah mulai kita itu sering ketergantungan sama orang, ketergantungan sama benda. Ternyata Pak Haji, modern ini masih juga main jimat-jimat itu. Ya Bapak ya, di sini ada nggak Bapak? Dua orang aja. Ada Pak di zaman-zaman seperti ini. Ternyata, padahal kalau kita baca sirah Nabawi Pak, bersemayamnya, berdiamnya Nabi, orang-orang soleh dulu bukan minta petunjuk-petunjuk yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ke sana kemarin tuh pakai tali pinggang gitu Pak. Ada ayat-ayat. Saya tanya, apa itu Pak? Dari bapak saya. Ternyata sampai hari ini ternyata masih banyak hal-hal yang seperti itu. Pertanyaan saya, itu kan menyesatkan kita dan keturunan-keturunan kita. Pertanyaan saya, jangan sampai gara-gara air itu sudah mulai dimotivasi, ternyata anak kita, termasuk kita pun tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya syariatnya. Berapa banyak kita minum, berapa banyak kita makan, masuk perut nggak kenyang, tapi perutnya kembung. Berapa banyak minum air, ternyata hausnya nggak hilang sampai perut kita kembung. Kalau ada yang satu teguk, langsung hilang hausnya. Apa coba? Pas berbuka puasa, Pak, pulang dari stadion sampai ke rumahnya 5 sakenya. Pempek dibeli, selim dibeli, martabak dibeli, semua Pak ditaruh di meja, cuma air segelas sudah. Alhamdulillah. Ternyata hanya air setengah gelas, Allah berkehendak hilang hausnya hilang. Tapi ada di antara kita yang sudah habis 5 piring, 5 piring lagi nggak selesai. Masih rokok lagi, masih makan lagi, masih tambah kolak, masih tambah durian, nggak kenyang.
harus hati-hati dan waspada. Berarti ada sesuatu yang hilang di sana, ada sebuah niat yang hilang di sana, harus kita koreksi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita Nabi Musa ini mengingatkan kita bahwa Allah punya hak prerogatif. Sekali lagi, Allah punya hak prerogatif, maka hak prerogatif Allah itulah yang sering kita cari bagaimana solusinya, supaya setiap hari, setiap saat muncul dalam diri kita, dalam keluarga kita, di lingkungan keluarga kita, dan di lingkungan anak kita muncul yang namanya keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita lantaran kita punya keyakinan yang super kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Somad, tempat meminta itu hanya Allah. Kalau dibantu paman, kalau dibantu saudara, kalau dibantu teman, itu tetap dari Allah, perantaranya adalah teman sana kami. Mudah-mudahan kita semakin hari dengan Ramadan semakin kuat keyakinan kita, mengingatkan kita tetap sebelum usaha, sebelum ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan berikan sebuah keajaiban yang sesuai dengan harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله.